Halo teman-teman semuanya, vlog kali ini aku bikin vlog motor ya. Jadi kali ini aku dapat unit Mio, Mio sih, Xeon GT 125. Jadi ini menurut saya motor yang termasuk worth it ya. Untuk harga 6,5 juta. Jadi ini 2014, itu cuman 6,5 jutaan. Untuk modelnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari samping kurang lebih seperti ini. 6,5 jutaan kalau di sini masih dapat Honda Beat yang lama banget ya, masih 2011-an kali ya. Ini sudah dapat motor 2014. Tuh, secara looknya masih lebih bagus ini sih. Dari samping kurang lebih seperti ini. Soalnya nggak biasa review motor, jadi nggak begitu ahli. Oke, kalau dari sini shape-nya kurang lebih seperti ini ya, mirip-mirip apa ya? Nggak mirip apa-apa sih, kayak gitu. Dari samping ada tulisannya, dan di sini tulisannya 3D ya, dan chrome di sini. Tapi yang Xeonnya tulisannya stiker. Kemudian joknya ini nggak tahu ori apa enggak, ini kayak perforated gitu, dan ini motifnya beda. Terus kemudian di sini ada dua laci kecil, dan di sini laci lebih besar. Untuk tempat kakinya kurang lebih seperti ini, jadi memang ada ya, jadi buat barang-barang lebih enak daripada kayak NMAX kayak gitu. Terus di sini kalau kita lihat dari samping, di sini ada warna abu-abu senada dengan warna depan, abu-abu metalik dengan finishing glossy. Terus di sini ada tempat kakinya. Terus di sini terlihat mesinnya pakai radiator ya sistemnya ya, dan di sini ada covernya. Covernya ini desainnya kayak menyatu sama knalpotnya. Terus kemudian dari depan shape-nya kurang lebih seperti ini. Keren sih shape-nya menurutku. Tapi entah kenapa motor ini harganya bisa ambrol banget sih. Di sini YMZ FI. Jadi teknologi di kala itu YMZ FI ya, terkenal paling irit. Terus di sini juga ada motif yang serupa dengan di sana, tapi beda warnanya. Terus di sini lampunya menukik ke bawah. Jadi shape-nya itu keren sih. Kalau dari samping gitu garang banget sih lampunya. Keren-keren, dan di dalamnya itu ada 3D-nya gitu ya, jadi kayak ada frame-frame-nya gitu sih. Ini sih kalau diaplikasikan di mobil keren sih, kayak mobil maskal gitu ya, lampunya menukik ke bawah. Jadi di sini ada covernya, dan ini nggak bisa diapa-apain ya, memang kayak gini memang desainnya. Terus kemudian di sini juga ada kayak lubang-lubang gitu sih, tapi ya fake ya. Tapi so far bikin desainnya jadi masuk sih daripada Honda Beat ya, karena di sini harganya bekasnya komputernya malah Honda Beat. Dan di sini tuh kayak ada kayak blue lens-nya gitu ya. Jadi warnanya agak kebiruan dikit. Di sini ada sen, dan di sini itu lampunya nyala. Ini sih kalau di modif bilet keren banget sih. Jadi tengahnya ada proyektornya gitu sih. Dan ini sudah kubelikan biletnya, tinggal pemasangan saja. Nanti di sini ku kasih running sign dan DRL di kiri kanan. Terus kemudian di tengahnya ada bilet pakai SWST, karena SWST sangat terang. Ini juga salah satu minus ya, jadi karena bolamnya satu, jadi kalau diganti lampu yang terang pun tetap kurang terang karena dia single headlamp. Beda sama Vario, dia double headlamp jadi bisa lebih terang. Kalau ini single. Dari samping kiri kurang lebih juga mirip ya, kurang lebih seperti ini desainnya. Dari samping sini terlihat lebih kayak kopong ya daripada Honda Beat atau Vario, karena tabung udaranya nggak di luar tapi di dalam ini, di dalam mesin, di atasnya mesin ya, jadi memakan bagasinya. Di sini kopong gini sih, harusnya filter udara tuh di sini, jadi bagasi bisa lebih luas. Terlihat bagasinya kurang lebih seperti ini ya, cukup luas, tapi di tengahnya ada filter udara. Ini pasti harusnya ini nggak ada, bisa lebih luas lagi. Untuk speedometer kurang lebih seperti ini ya, full analog ya, tidak ada material digital di sini, jadi tidak ada kasus polarizernya ngelupas ya. Jadi ini lebih durable sih, karena dia full analog, dan karena masih putaran analog juga, jadi bisa diputar-putar. Jadi jangan percaya sama kilometernya. Tapi suka sih aku, karena dia lebih durable. Kalau Vario kemarin sudah mati ya LCD-nya, padahal dia kelihatan canggih tapi durable-nya lebih bagus ini.
Terus untuk naikkan ya teman-teman, untuk naikkan kembali ke settingan ban ya. Kalau bannya dibuat pas, ini suspensinya jauh lebih empuk daripada Vario. Joknya juga jauh lebih empuk daripada Vario, dan motor ini lebih ringan jauh daripada Vario. Terutama saat kita mundurin gitu enteng banget. Dan buat di jalan itu juga sangat enteng. Handlingnya juga sangat enteng, dan suspensinya so far empuk banget. Ini empuk banget sih. Suspensinya aku suka. Aku pikir Yamaha itu keras, tapi ternyata ini malah sangat empuk. Jadi malah jauh lebih enak daripada Vario. Terus kemudian untuk mesinnya ini 125 cc ya, sama kayak Vario. Jadi beat kalah jauh ya. Ini ke 80, 90 itu enteng banget, jauh lebih kencang daripada Vario. Dan dia smooth distribusi powernya, terutama di RPM bawahnya itu nggak gerdek ya saat stop and go, beda sama Vario. Jadi ini jauh lebih enak ternyata. Meskipun nilai jualnya ambrol banget, tapi kalau untuk motor dipakai sih ini lebih worth it daripada Honda Beat. Tarikannya jauh lebih enak. Aku juga impresif banget sih sama ini motor. Harganya yang murah tapi jauh lebih superior daripada Honda Beat, termasuk Vario sekalipun. Itu sih teman-teman untuk vlog tentang motor. Kalau masalah keiritannya ya, semua motor kalau menurutku irit ya. Kayaknya ya 11-12 sama Vario ini. Dibanding dengan larinya yang sangat enak, menurutku ini lebih worth it daripada Vario. Tapi kalau untuk secara dimensi, Vario lebih besar dikit ya, kalau ini lebih ramping. Tapi kalau untuk harian sih dan harganya murah, ini jauh lebih worth it daripada Honda Beat. Suara starternya pun juga halus dan tidak gerdek. Kalau Honda Beat dapatnya starternya yang masih kasar itu, yang bikin sekampung kaget. Kalau ini malah enggak, ini halus starternya. Meskipun belum ACG ya, sama kayak Vario, tapi so far ini motor sangat worth it untuk dibeli karena budgetnya yang murah dengan spek yang termasuk bagus. Ini juga desainnya bagus sih, ada kayak lubangnya gitu, dan di sini ada klaksonnya. Yang bikin keren tuh di bagian sini sih, bagian sini tuh kayak keren banget sih, kayak manukik gitu sih desainnya. Bagus sih ini, keren. Nanti setelah aku pasang bylight, nanti aku review lagi ya seperti apa hasil sorotnya. Kalau hasil standarnya ini lebih dari Vario ya, dan cahayanya itu nggak punya cut off seperti mobil gitu, enggak sih. Jadi cahayanya kacau sih. Gitu sih. Untuk mesinnya responsif ya, untuk rem tidak ada masalah. Juga ada fitur auto headlamp dan juga ada fitur parking brake, jadi aman. Dan dia juga sudah ada fitur safety set stand switch, jadi kalau standar dibuka motor langsung otomatis mati. Cuman ini ada kendala saat habis digaspol, gasnya ditutup langsung mati karena belum pernah servis semenjak dapat unitnya. Tapi so far ini motor worth it to buy. Di sini juga ada safety magnetik ya, jadi lebih aman sedikit daripada yang tidak ada sama sekali. Kita coba start ya. Tuh, starternya tuh enak dan responsif. Suaranya juga lebih ngebas daripada Vario. Soalnya kalau aku sih suka. Oke teman-teman, mungkin kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video saya lainnya.